1. Di sini kami akan menjelaskan beberapa praktikum mekanika fluida. Perkenalkan, nama saya Rido Raffi dengan NIM 251410013. Saya Yuna Kusmariana dengan NIM 251410004. Saya Haika Sakti Ramadan dengan NIM 251410035. Saya Nindya Sehirada dengan NIM 251410026. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung ke pembahasannya. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan tujuan percobaan dan dasar teori praktikum Osborne-Reynolds Theorem. Untuk tujuan percobaan, tujuan umum, memahami prinsip dasar Osborne-Reynolds Theorem serta mengidentifikasi pengaruh bilangan Reynolds terhadap pola aliran fluida seperti laminar, transisi, turbulen melalui simulasi praktikum virtual. Untuk yang tujuan khusus, 1. Menggunakan virtual laboratory untuk melakukan percobaan Osborne-Reynolds secara simulasi. 2. Mengamati pola penyebaran tinta atau pewarna pada aliran. Ketiga, dapat menentukan perbedaan rezim aliran dari hasil simulasi dan membandingkannya dengan teori. Keempat, dapat menghitung kecepatan rata-rata aliran dalam pipa. Kompetensi yang akan dikuasai: 1. Mampu melakukan pengukuran debit dan kecepatan aliran dalam pipa. Kedua, dapat mengidentifikasi pola aliran berdasarkan hasil simulasi. Ketiga, dapat memperhitungkan bilangan Reynolds dari parameter simulasi. Terus dasar teori percobaan Osborne-Reynolds 1883 membuktikan bahwa pola aliran fluida dalam pipa dipengaruhi kecepatan aliran, diameter pipa, dan sifat fluida. Reynolds memperkenalkan bilangan Reynolds atau RE yang menggunakan besaran tak berdimensi untuk menunjukkan perbandingan antara gaya inersia dan gaya viskositas fluida. Nilai bilangan Reynolds juga dapat menentukan bahwa aliran bersifat laminar, transisi, atau turbulen. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana prosedur praktikum. Di mana di praktikum kedua ini, praktikum Reynolds numbers, kita juga sama seperti di praktikum sebelumnya, yaitu menggunakan virtual fluid laboratory. Di praktikum Reynolds ini, langkah pertamanya adalah mengklik power on. Di mana ketika kita klik power on ini, akan ada aliran air yang mengalir. Simpel saja di praktikum Reynolds number ini, kita hanya perlu menunaikan bar yang ada di kanan alat praktikum. Yang mana bar ini akan mengatur kecepatan aliran fluidanya. Di sini kita akan mengambil sebanyak 10 data. Jadi kita akan menaikkannya sepanjang di bar ini sebanyak 10 kali. Seperti ini. Lalu setelah kita geser bar, jangan lupa diklik share dan kita lakukan ini sebanyak 10 kali. Dan pastikan seluruh bara itu tercover ya, biar datanya juga bagus hitungannya. Nggak hanya di bawah saja atau di atas saja. Nah, di setiap kenaikan ini, gambar di bawah alat itu akan berubah. Yaitu nanti kita akan mengobservasi. Dari setiap gambar ini, kita akan menentukan bahwa itu adalah turbulen, laminar, atau transisi. Jadi jangan lupa juga untuk di screenshot di setiap pengambilan datanya. Nah, setelah kita mengambil data sebanyak 10 kali, kita akan ngeklik Show Observation Table, yang kemudian kita bisa pindahkan ini ke Excel. Berikut adalah data yang sudah diambil oleh kelompok saya, yang mana setelah kita mendapatkan hasil data tadi, tidak lupa kita masukkan ke dalam Excel ini, dan kemudian kita pilih aliran itu termasuk aliran laminar, transisional, atau turbulen, berdasarkan gambar di bawah alat tadi. Mungkin sekian untuk prosedur praktikum 2. Ya, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan data dan perhitungan dari praktikum kedua, yaitu praktikum Osborne-Reynolds Theorem.
Jadi yang kita ketahui di sini kita mendapatkan data pengamatan. Saya ambilkan contoh milik Yuna, yaitu kita mengambil 10 data di mana observe flow yaitu berbeda-beda dimulai dari laminar, transisional, dan turbulent. Kemudian mendapatkan volume per liternya ini kita ambil salah satu contoh yaitu sebesar 0,128 liter dengan waktu sebesar 10 second dan dengan suhu sebesar 20 derajat Celcius. Kemudian untuk perhitungan, yang pertama kita mencari debit aliran, yaitu yang pertama kita masukkan diketahui V sama dengan 0,128 liter, kita konversi menjadi meter kubik, yaitu menjadi 1,28 kali 10 pangkat 4 meter kubik dengan waktu 10 detik. Kemudian dimasukkan ke rumus, yaitu Q sama dengan V per T, yaitu 1,28 kali 10 pangkat min 4 dibagi 10 menghasilkan hasil 1,28 kali 10 pangkat min 5 meter kubik per sekon. Begitu pula data-data yang selanjutnya hingga mencapai 10. Kemudian kita menghitung kecepatan fluida dalam pipa V, di mana V yaitu menggunakan rumus Q per Pi kali D kuadrat per 4, di mana D di sini adalah 0,01 meter dan Pi yang jelas 9,14. Kita ambil salah satu contoh yaitu V sama dengan Q per Pi kali D kuadrat per 4 sama dengan 1,28 kali 10 pangkat min 5 per 3,14 kali 0,01 dikuadratkan per 4 menghasilkan 0,163 meter per sekon. Begitu pula data selanjutnya. Kemudian kita mencari bilangan Reynolds, di mana rumus Reynolds sama dengan V per V kecil kali D besar per V besar, di mana D sama dengan 0,01 meter dan V besar sama dengan 8,93 kali 10 pangkat min 7. Pada data pertama yaitu Reynolds sama dengan V kecil kali D besar per V besar sama dengan 0,163 kali 0,01 per 8,93 kali 10 pangkat min 7 menghasilkan data sebesar 1825. Begitu pula data selanjutnya. Dan inilah hasil dari perhitungan yang kita peroleh. Saya ambilkan salah satu contoh yaitu observe flow regime, yaitu laminar dengan volume 1,28 kali 10 pangkat 4 meter kubik dengan debit aliran 1,28 kali 10 per 5 mendapatkan velocity sebesar 0,163 dan ada pola Reynolds number sebesar 1825 menghasilkan flow regime classified laminar. Begitu pula data-data selanjutnya. Dari hasil data serta perhitungan yang diperoleh dengan hasil sebagai berikut. Pada praktikum Osborne-Reynolds Theorem dilakukan pengamatan terhadap aliran fluida di dalam pipa dengan tujuan untuk memahami perbedaan antara aliran laminar, transisional, dan turbulen. Berdasarkan hasil perhitungan yang memperoleh nilai bilangan Reynolds yang bervariasi, pada data nilai RE yang berada di atas 4000 merupakan aliran yang berada di kondisi turbulen. Hal ini sesuai dengan teori di mana batas RE untuk aliran laminar adalah kurang dari 2300, sedangkan aliran transisional berada di antara 2300 hingga 4000 dan aliran turbulen pada nilai RE lebih dari 4000. Pada praktikum ini juga diperlihatkan bahwa pada aliran turbulen, zat berwarna yang diinjeksi ke dalam aliran menyebar dengan cepat dan tidak lagi membentuk garis lurus. Hal ini membuktikan bahwa partikel fluida bergerak secara acak, terjadi pencampuran intensif antar lapisan fluida dan aliran tidak stabil. Kesimpulan yang bisa diambil, bilangan Reynolds menjadi parameter utama dalam mengklasifikasikan jenis aliran, di mana untuk aliran laminar memiliki RE di bawah 2300, aliran transisional memiliki RE di antara 2300 sampai 4000, sedangkan turbulen terjadi di RE lebih dari 4000. Tidak hanya itu, hal ini didukung juga oleh hasil pengamatan visual menggunakan zat pewarna yang dialirkan di dalam pipa dan menentukan jenis aliran. Oke, mungkin sekian pembahasan dari kami. Mungkin ada kurang dan lebihnya, minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Dadah.